Bahkan Uni Emirat Arab pun sudah tidak lagi mempercayai Inggris. Bukan dalam hal perdagangan, bukan dalam hal keamanan, melainkan dalam hal pengelolaan paham Islam. Negara yang telah menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris ini, negara yang presidennya pun lulusan Akademi Militer Kerajaan Sandhurst, kini justru memberitahu warganya bahwa universitas-universitas di Inggris terlalu berbahaya untuk dijadikan tempat menimba ilmu. Ketika salah satu mitra paling dekat Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia menatap sebagian wilayah Inggris dan berkata ada sesuatu yang sudah sangat salah di sana, Anda patut menyadari bahwa ini bukanlah berita kecil. Ini adalah kisah yang mengubah segala hal yang selama ini Anda ketahui tentang siapa saja yang sesungguhnya paling khawatir akan radikalisme Islam di Eropa. Karena kali ini, yang bersuara bukanlah pihak-pihak yang biasa kita dengar. Bukan Prancis, bukan Jerman, bahkan bukan Hungaria. Yang berbicara justru adalah negara Arab Teluk Persia, salah satu yang paling berkuasa di kawasan itu, yang diam-diam mulai menarik pulang para mahasiswanya dari negara yang selama ini dianggap sebagai salah satu tempat paling aman dan paling bergengsi untuk mendapatkan gelar sarjana di dunia. Pesannya sangat jelas dan keras. Uni Emirat Arab sudah mengamati apa yang terjadi di lingkungan kampus-kampus Inggris selama bertahun-tahun. Dan apa yang kami temukan mengenai alasan mengapa mereka akhirnya mengambil langkah tegas ini, serta apa yang sebenarnya mereka khawatirkan, menjelaskan jauh lebih banyak mengenai kondisi Inggris di tahun 2026 ini. Jauh melebihi apapun yang berani diakui oleh para politisi secara terbuka. Mari kita mulai dari masa di mana kepercayaan itu dulu tak tergoyahkan. Selama puluhan tahun, Inggris dianggap sebagai salah satu tempat studi paling aman dan bergengsi di dunia. Oxford, Cambridge, Imperial College, University College London, Sekolah Ekonomi London, nama-nama yang selalu membuka pintu peluang di setiap pemerintahan, ruang rapat dewan direksi, hingga kedutaan besar, mulai dari Riyadh hingga Jakarta. Dan tidak ada tempat lain di mana prestise itu lebih dihargai selain di kawasan Teluk Persia. Keluarga-keluarga Arab kaya raya mengirimkan putra-putri mereka ke universitas-universitas Inggris secara turun-temurun. Hubungan ini bukan sekadar urusan pendidikan. Ini adalah hubungan strategis, hubungan pribadi. Presiden UE saat ini, Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, lulus dari Akademi Militer Kerajaan Sandhurst pada tahun 1976. Separuh dari para pemimpin di seluruh negara Teluk Persia dididik di lembaga-lembaga Inggris. Inggris tidak hanya mengekspor ijazah sarjana, negara itu juga mengekspor pengaruh. Kekuatan lunak yang dibungkus rapi dalam jubah wisuda. Namun, data angka menceritakan kenyataan yang berbeda. Pada tahun 2024, jumlah mahasiswa UEA yang menempuh pendidikan di Inggris berlipat ganda dibandingkan tahun 2017, naik menjadi sekitar 8.100 orang. Pemerintah UEA menanggung biaya pendidikan ribuan mahasiswa tersebut melalui program beasiswa federal yang sangat besar, yang mencakup biaya kuliah, biaya hidup, perjalanan, hingga asuransi kesehatan. Ini adalah salah satu jalur aliran mahasiswa paling andal dari kawasan Teluk ke dunia Barat L. Hubungan ini bukan sekadar transaksi bisnis. Ini adalah kepercayaan yang dibangun selama puluhan tahun, diperkuat oleh ikatan keluarga, kerja sama militer, dan kunjungan kerajaan. Belum lama ini, tepatnya pada Oktober 2024, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Sheikh Mohammed secara pribadi mempererat hubungan bilateral melalui serangkaian pertemuan tingkat tinggi. Inggris dianggap sebagai pilihan yang aman, pilihan yang dapat diandalkan, pilihan yang tidak perlu diragukan lagi. Maka, ketika salah satu mitra terdekat Inggris di Teluk Persia tiba-tiba mulai menarik diri secara diam-diam, tanpa pengumuman, tanpa penjelasan, pihak berwenang di Gedung Putih memperhatikan hal itu. Namun bukan karena alasan yang mereka duga. Karena tanda peringatan pertama bukanlah konferensi pers, melainkan data permohonan visa. Pada periode yang berakhir September 2025, hanya 213 mahasiswa UEA yang berhasil mendapatkan visa pelajar ke Inggris. Angka ini turun 27% dibandingkan tahun sebelumnya, dan anjlok tajam hingga 55% jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2022. Bagi negara Teluk yang memiliki kekayaan finansial, ambisi besar, dan tingkat mobilitas pelajar ke luar negeri tertinggi di dunia, UE sendiri memiliki lebih dari 18.600 warganya yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Penurunan drastis semacam ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Ada keputusan di dalam lingkaran pemerintahan UEA yang menyatakan bahwa universitas-universitas Inggris tidak lagi layak untuk didanai. Namun, inilah masalahnya, tak seorang pun di London tahu alasannya. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada skandal, tidak ada perselisihan publik. Pejabat Inggris, ketika kemudian ditanya oleh harian Financial Times, mengakui bahwa mereka bahkan tidak yakin seberapa luas jangkauan penarikan diri ini. Sebagian personel militer UEA masih menerima beasiswa untuk belajar di Inggris.
Keluarga-keluarga kaya UEA masih mengirimkan anak-anak mereka ke sana dan menanggung biayanya sendiri. Namun, apapun yang sedang terjadi, semuanya berlangsung di balik pintu tertutup, di dalam gedung-gedung kementerian di Abu Dhabi, dalam rapat-rapat yang tidak pernah dibocorkan isinya kepada publik. Selama berbulan-bulan, situasi tetap demikian. Aliran mahasiswa perlahan mengering. Ratusan beasiswa tidak diperpanjang lagi. Para pelajar dialihkan ke universitas-universitas di Amerika Serikat, Australia, Prancis, bahkan Israel. Namun, keputusan-keputusan diam-diam di dalam pemerintahan negara Teluk itu tidak akan terus tersembunyi selamanya, terutama ketika negara yang bersangkutan adalah mitra yang bersekutu dengan NATO, menjadi tuan rumah pangkalan udara Amerika, mengoperasikan pesawat tempur buatan Amerika dan Prancis, serta berada di jantung setiap perjanjian besar di Timur Tengah selama 1 dekade terakhir. Pada pertengahan tahun 2025, pihak berwenang di UEA mengambil langkah yang mengubah penarikan diri diam-diam itu menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit untuk diabaikan. Langkah itu tidak dirancang untuk mempermalukan Inggris, namun dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada lagi mahasiswa UEA yang bertanya mengapa hal ini terjadi. Pada Juni 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah UEA menerbitkan sebuah dokumen. Tampak seperti dokumen rutin, daftar revisi universitas asing yang ijazahnya akan diakui secara resmi di wilayah UEA, dan yang mahasiswanya berhak mendapatkan beasiswa negara. Kriterianya sederhana. Untuk bisa masuk dalam daftar tersebut, sebuah universitas harus masuk dalam peringkat 200 besar dunia, di luar wilayah Amerika Serikat dan Australia. Sebuah aturan birokrasi biasa yang biasanya dibuat oleh Kementerian Pendidikan Internasional setiap beberapa tahun sekali. Universitas-universitas dari Amerika Serikat masuk dalam daftar. Universitas Australia masuk. Universitas Prancis masuk. Bahkan Universitas Israel pun masuk. Namun, Inggris tidak ada. Bukan Oxford, bukan Cambridge, bukan Imperial College, bukan University College London, bukan Sekolah Ekonomi London. Sekitar 64 universitas Inggris berada di peringkat 200 besar dunia, secara tulisan dan angka seharusnya sudah cukup memenuhi syarat. Namun, nama mereka semua hilang begitu saja. Selama berminggu-minggu, hampir tidak ada yang menyadarinya. Daftar itu diterbitkan dalam bahasa Arab, tersembunyi di antara pembaruan rutin kementerian. Jenis pengumuman administratif yang hampir tidak pernah menjadi berita di media internasional. Namun, pada awal Januari 2026, Financial Times akhirnya mengungkap kisah ini secara luas. Dan apa yang disampaikan oleh narasumber mereka mengenai alasan mengapa Inggris tidak masuk daftar membuat kebisuan itu menjadi masuk akal. Ini bukan kelalaian. Ini keputusan yang disengaja. Seorang pihak yang terlibat langsung dalam keputusan itu mengatakan kepada FT, kalimat yang kemudian bergema ke seluruh dunia, bahwa mereka tidak ingin anak-anak mereka mengalami radikalisme di lingkungan kampus. UEA kemudian melangkah lebih jauh. Negara itu mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mengakui ijazah dari institusi pendidikan yang tidak tercantum dalam daftar resmi. Artinya, sebuah gelar sarjana dari Inggris, di mata pemerintah UEA, nilainya akan segera menjadi lebih rendah daripada kertas tempat ijazah itu dicetak bagi setiap warga UEA yang pulang menuntaskan studi. Sebuah gelar Inggris, gelar yang sama yang membantu membentuk separuh pucuk pimpinan Teluk modern, tiba-tiba bernilai lebih rendah dibandingkan gelar dari negara yang baru terbentuk sebagai negara berdaulat kurang dari seabad lalu. Secepat itulah sebuah reputasi bisa runtuh. Karena data resmi Inggris, data yang sama yang sedang diamati oleh UEA, menceritakan kisah yang selama ini berusaha disembunyikan oleh pemerintah London. Pada tahun ajaran 2023-2024, sebanyak 70 mahasiswa di universitas-universitas Inggris ditandai dan disarankan untuk dirujuk ke program pencegahan radikalisme nasional Inggris. Angka ini hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Memang, jika dilihat sendiri, angka ini belum cukup untuk memicu reaksi keras dari negara Teluk. Inggris memiliki hampir 3 juta mahasiswa pendidikan tinggi. Angka 70 orang terlihat sangat kecil secara hitungan mutlak. Namun, arah kenaikan itulah yang menjadi masalah. Lembaga Pengawas Pendidikan Tinggi Inggris menerbitkan datanya sendiri untuk periode yang sama, dan angka-angka itu jauh lebih sulit untuk diabaikan. Universitas-universitas melaporkan 265 kasus hingga harus dilibatkannya petugas pencegahan radikalisme. Angka ini naik dari 210 kasus pada tahun sebelumnya, yang mana angka itu sendiri sudah hampir 2 kali lipat dari tahun 2020 dan 2021. Dari seluruh kasus yang dilaporkan, 27 diantaranya berkaitan dengan kekhawatiran adanya radikalisme Islam. Jumlah kasus yang berhubungan dengan Islam di Universitas Inggris melonjak 75% hanya dalam 1 tahun.
75% dalam 1 tahun. Dan itu hanyalah kasus-kasus yang dilaporkan. Menurut para akademisi yang dikutip oleh majalah Times Higher Education, banyak staf pengajar yang sama sekali terlalu takut untuk melaporkan kekhawatiran mereka. Seorang akademisi mengatakan kepada media tersebut bahwa para dosen benar-benar ketakutan untuk menyampaikan pendapat ketika ada mahasiswa dari kelompok demografi tertentu yang sedang hadir di ruang kuliah. Coba renungkan makna sesungguhnya dari kalimat itu. Orang-orang yang tugas utamanya adalah mengkritik, mempertanyakan, dan menantang gagasan, para akademisi, menjadi terlalu takut untuk menjalankan tugas mereka. Bukan karena tekanan birokrasi, bukan karena pemotongan anggaran, melainkan karena siapa saja yang sedang duduk di dalam ruang kuliah itu. Ini bukan sekadar keluhan pinggiran. Ini adalah data resmi lembaga pengawas yang ada di atas meja kerja pemerintah, yang menunjukkan pola yang sangat jelas. Dan Dinas Intelijen UEA, yang selama 1 dekade terakhir telah memantau pergerakan Ikhwanul Muslimin di seluruh Eropa, mengamati setiap angka tersebut dengan saksama. Mereka tidak hanya melihat angka resmi yang dipublikasikan. Mereka melihat apa yang terjadi ketika para mahasiswa UEA pulang kembali ke negara asal. Negara-negara Teluk memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemerintah Barat. Mereka memiliki aliran balik pemuda yang menuntut ilmu ke luar negeri. Setiap warga UEA yang belajar ke luar negeri pada akhirnya akan kembali ke Abu Dhabi, Dubai, atau Sharjah. Dan apa yang dibawa pulang oleh sebagian dari mereka, menurut sumber keamanan UEA, sangatlah mengkhawatirkan. Tidak semuanya, bahkan mungkin tidak sebagian besar dari mereka. Namun jumlahnya cukup membuat pihak berwenang mulai membuat daftar pencatatan. Bagi UEA, perhitungannya sederhana. Jika Anda mengirimkan 8.500 warga negara Anda, banyak di antaranya dibiayai beasiswa pemerintah, masuk ke dalam sistem universitas di mana kasus radikalisme Islam naik 75% per tahun, dan di mana staf pengajar terlalu takut untuk mengangkat tanda bahaya, berarti Anda sedang membiayai radikalisme generasi penerus Anda sendiri.